Kebutuhan pupuk dalam negeri masih tinggi, sekitar 13 juta ton per tahun. Tapi sayangnya produksi pupuk dalam negeri hanya 3,5 juta ton. Alhasil Indonesia masih mengimpor pupuk dari beberapa negara tetangga, baik itu dari Rusia, kemudian Tiongkok, hingga kawasan Kanada. Presiden Jokowi menetapkan penambahan alokasi subsidi pupuk pada tahun 2024 mencapai 9,55 juta ton. Angka ini melonjak dari alokasi sebelumnya sebesar 4,7 juta ton. Hal ini diwujudkan dalam keputusan Menteri Pertanian nomor 249 tahun 2024 di mana memutuskan terkait dengan harga eceran tertinggi pupuk dan juga petani yang berhak mendapatkan subsidi pupuk. Petani yang bergerak di bidang pertanian hortikultura seperti cabai, bawang putih, bawang merah, pertanian yang juga berkonsentrasi pada pangan seperti beras, kedelai, dan juga jagung mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah kali ini. Nah, lalu kita penasaran, sebenarnya dalam satu kemasan pupuk itu dibutuhkan beberapa unsur ataupun hal-hal penting yang sayangnya kita masih impor. Seperti amonium nitrat dibutuhkan 21% dan sayangnya kita masih mengimpor. Kemudian fosfat. Nah, salah satu unsur ini kita juga masih mengimpor dari negara seperti Maroko, Tunisia, dan Timur Tengah. Kalium klorida ini merupakan salah satu unsur yang tidak bisa diremehkan. Kan kita saat ini masih mengimpor dari Kanada, Rusia, hingga Jerman. Selain itu juga ada nitrogen dan semua kemasan ini bisa digunakan untuk beberapa kebutuhan pupuk seperti urea, NCL, dan juga kebutuhan pupuk NCL khusus. Nah, Indonesia masih mengimpor ke beberapa negara. Berdasarkan data dari BPS di tahun 2024, kebutuhan impor kita dipenuhi dari negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, hingga kawasan Timur Tengah. Jumlahnya beragam. Untuk Tiongkok sendiri mencapai 1.149 ton per tahun, disusul kemudian oleh Rusia dan negara lain seperti Kanada. Karena memang Indonesia, seperti saya katakan tadi, masih membutuhkan fosfat, amonium nitrat, dan juga kalium. Nah, manfaat pupuk pasti kita semua sudah tahu. Tapi kalau saya memberikan informasi terkait ini juga penting ya bagi Anda. Manfaat pupuk itu beragam, mulai dari untuk mencegah erosi pada tanah, meningkatkan unsur hara pada tanaman, meningkatkan produktivitas tanaman, tumbuh kembangnya menjadi lebih baik, dan juga untuk membantu memadatkan tanah dan mencegah dari tanaman tersebut terkena hama dan juga penyakit. Lalu solusi apa yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan pupuk dan tingginya harga pupuk karena kita masih impor? Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2024 diterapkan berbagai kebijakan. Seperti di mana tahun ini tidak ada lagi kenaikan harga eceran tertinggi pupuk buat para petani. Kemudian juga pemerintah memberikan subsidi pupuk tidak hanya bagi pupuk urea, NPK, NPK khusus, tapi juga pada pupuk organik. Dan dalam proses distribusi pupuk subsidi ini harus tepat sasaran, di mana petani harus tergabung dalam kelompok tani, sehingga pupuk subsidi ini tidak disalahgunakan dan bisa digunakan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Nah, bagaimana pemaparan saya terkait dengan mengapa selama ini kita masih impor pupuk dan kadang-kadang pupuk langka serta harganya melambung tinggi?